Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya doakan pada kesempatan kali ini di pagi yang cukup cerah ini di hari Rabu. Saya doakan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini diberikan keikhlasan dan kesabaran pada hari ini, yang Bapak Ibu yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesabaran dan keikhlasan dalam menjalankan kakinya datang ke rumah sakit ini untuk berobat. Dan Bapak Ibu yang menemani saudaranya, bapaknya yang sakit, mudah-mudahan juga selalu diberikan rasa kasih sayang untuk selalu bisa menemani yang sakit. Demikian juga para dokter, saya doakan hari ini bisa memberikan dengan kesabaran dan dengan keikhlasan, bisa memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang menyenangkan, pelayanan yang bisa membuat happy, membuat senang, membuat guyu para pasien-pasiennya. Demikian juga para perawat bisa bekerja hari ini dengan sabar dan ikhlas, membantu para dokter untuk memberikan pelayanan yang bisa memberikan kepuasan terhadap panjenengan sedaya. Dan mudah-mudahan hari ini panjenengan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya doakan mudah-mudahan dengan kesabaran dan rasa ikhlas yang panjenengan gape dapat hari ini, mudah-mudahan yang pertama itu adalah jalan panjenengan untuk menuju kesembuhan. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menukil sebuah petuah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, imam besar terutama dari 4 madhab. Yang paling utama itu banyak ditiru atau diikuti oleh madhab dari golongan orang-orang Nahdlatul Ulama. Beliau menyampaikan bahwa siapa yang telah mengenal Allah niscaya akan dapat mengangkat langit dan bumi dengan bulu matanya. Siapa yang tidak mengenal Allah, maka seandainya seekor nyamuk bergantung pada dirinya, niscaya ia akan ribut. Masya Allah, ini petuah yang sangat dalam buat kita, mengandung makna yang cukup dalam kalau kita resapi, wabil khusus kita-kita ini yang sedang berada di sini, bahwa kalau kita mau mengenal Allah, kalau kita mau mendekatkan diri dengan Allah, itu segala sesuatu itu akan terasa mudah, akan terasa ringan, dan semuanya itu akan berjalan dengan happy-happy saja, akan berjalan dengan senang-senang saja. Sebagai contoh, panjenengan kalau sekarang lagi sakit, tapi dengan mengenal Allah yang lebih jauh, dengan rasa iman dan takwa kita, insya Allah kita menghadapi sakit ini juga akan terasa happy-happy saja gitu loh. Dengan sakit ini kita akan terasa happy-happy. Ajalnya kita cuman, tujuan kita adalah apa? Kita datang ke sini itu cuman satu aja. Kita menjalani qada dan qadar kita bahwa kita hari ini sedang sakit, dan perintah kita pada saat orang sakit itu cuman satu, apa? Kita ikhtiar untuk berobat. Perkara sembuh dan tidaknya itu bukan urusan kita, ya, bukan urusan dokter. Urusan dokter apa? Memberikan pelayanan yang baik,
yang bisa membuat panjenengan senang, memberikan pelayanan yang bisa memberikan obat yang pas sesuai dengan ilmunya, mari dan tidaknya itu udah urusannya Gusti Allah. Pasrahkan lillahi ta'ala. Makanya panjenengan kalau mendapat obat dari dokter, dari apa, sebelum obat jangan, wah ini pasti mari dokternya hebat, jangan. Tapi kita bisa baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, hari ini aku datang ke rumah sakit ini ya Allah karenamu. Dan aku minum obat ini ya Allah karenamu ya Allah. Dan aku mohon ya Allah dengan Ar-Rahman, Ar-Rahimmu ya Allah, As-Sifamu ya Allah, mudah-mudahan Engkau sembuhkan pada diriku ini ya Allah. Allahumma amin. Jadi itu tugas utama kita adalah bagaimana kita itu bisa mengenal Allah dengan baik ya. Tapi yang namanya manusia ya, sekali lagi namanya manusia. Manusia itu pada hakikatnya sesuai dengan qada-qadarnya kita itu sudah menjadi apa? Kita itu sudah ditakdirkan sebagai khalifatul fil ard. Artinya apa? Sebagai pemimpin di muka bumi ini. Nah, kita menjadi pemimpin di muka bumi ini sering apa? Sering kita melupakan Tuhan. Panjenengan berpikir menjadi pemimpin di muka bumi ini jangan hanya berpikir semacam kayak Prabowo, Anies, Jokowi, Soeharto dan lain sebagainya, jangan. Tapi kita pribadi ini masing-masing adalah seorang pemimpin. Bagaimana pemimpin kita itu memimpin diri kita bisa selalu berada jalan yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana kita memimpin diri kita itu melalui jalan yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana kita itu memimpin diri kita ini selalu berada dalam jalan yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita akan selamat nanti sampai di dalam hari penghitungan. Coba Bapak Ibu semuanya perkenalkan, saya ini Dr. Igun ya. Kebetulan saya ini dokter spesialis anestesi. Saya ini bekerja sehari-hari. Memang saya tidak di poliklinik ini, tapi saya dari bekerja dan panjenengan semua lebih-lebih datang ke sini berobat, tapi jangan terus minta berhadapan dengan Dr. Igun. Mengapa? Karena saya itu kerjanya di ICU, ya. Saya kerjanya di ruang operasi, tugasnya adalah bius. Kalau pasien-pasien operasi. Coba sekarang panjenengan lihat semuanya. Kita menyadari semuanya. Panjenengan sedang berada di sini, ya kan? Yang sakit, yang ini. Dan saya lihat kayaknya saya tidak menemukan tadi. Pada saat di sini, panjenengan itu menemukan kira-kira nafas masih terasa bebas enggak? Bebas. Masih terasa ngirup udara? Rasanya enak. Seger enggak? Seger. Tapi kadang-kadang kita sumuk sedikit sudah ribut. Iya kan? Ada debu sedikit kita sudah, wah debu sih kayak gini, bla 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 bla, gitu kan? Kan terus ngatain gini. Ya. Tapi kalau saya, orang yang bekerja di ICU, setiap hari melihat hampir orang yang setiap hari berada di ruang ICU itu nggak ada yang pakai panjenengan kayak gini. Pasti minimalnya beliau-beliau sudah membutuhkan apa? Ada setelang yang dipasang ke sini untuk menyambungkan tambahan oksigen. Ada sungkup yang ditambahkan di sini untuk menambahkan oksigen. Apalagi kalau yang lebih berat, ngopo Bu? Dipasang selang sampai dari mulut sampai ke paru-parunya, dilanjutkan dengan yang namanya ventilator untuk membantu nafasnya. Masya Allah. Kalau kita sudah taraf sampai amat ini, kan kita harus kembali sadar. Pada saat ini ya Allah, rahmat-Mu begitu besar ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kita sedoyo tengriki masih diberikan keringanan, diberikan rahmat, diberikan berkah saking Allah. Monggo sami-sami berdoa, ya Allah, matur nuwun ya Allah, tengriki diparingi teksih boten butuh oksigen tambahan. Jadi kados ngaten. Jadi kita itu sering melupakan yang namanya itu sabar dan ikhlas atas rahmat Allah yang berikan pada setiap hari. Tetapi kalau kita melihat lagi Bu, ya, kalau kita melihat lagi,
Ya mudah-mudahan saya sih yakinlah panjenengan yang ada di sini itu tidak. Kalau kita melihat lagi banyak cerita kalau pasien-pasien di ICU. Coba kalian panjenengan hadapilah. Kalau seorang yang dirawat di ruang ICU, pastikan rasa cemasnya. Betul nggak? Cemas, wedi, dan menganggap bahwa kalau sudah masuk ke dalam ICU, nopo bu? Ya ampun parah, pun cedak. Tolong Mas Satpam dibantu tolong. Mari kita kirimkan doa buat Bapak itu, mudah-mudahan diberi kesehatan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya karena ya kan. Ya sekali lagi saya lanjutkan, kalau kita orang-orang sering kalau masuk ke ICU kan kita rasanya cemas ya, takut seolah-olah sudah parah tadi dan seolah-olah sudah mau meninggal. Sehingga kadang-kadang gini nun sewune nggih, kalau masuk ruang ICU pengunjungnya sing sehat ya diatur angel gitu loh. Kon ampun mlebet, ampun loh sudah letok iki loh gitu loh. Padahal kadang-kadang pasien itu sedang butuh istirahat. Tapi ya kita sih maklum ya karena kita rasa sayang panjenengan terhadap keluarga. Tapi monggo panjenengan mirengaken firman Allah surat An-Anbiya ayat 35 ya. Allah niku berfirman, kulun nafsin daikatul maut. Napa niku? Bahwa tiap-tiap yang bernyawa, yang berjiwa seperti kita ini itu pasti akan mati. Jadi kita itu akan mati, sudah pasti akan mati ya. Tapi apa? Wa nablukum bisyari wal khori fitnah. Selama kita masih hidup ini, Tuhan itu akan menguji dengan apa? Dengan keburukan. Di antaranya salah satunya ini adalah mungkin kita dalam kondisi sakit, sama kayak saya juga lututnya lagi sakit ya. Ya nikmati aja gitu, nikmati aja ya, mudah-mudahan mesti kita akan berpikir positif. Makanya materi kali ini judulnya adalah bagaimana kita berpikir positif terhadap Allah. Ya, wa ilaina turjangun, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Artinya apa? Bahwa nanti kita itu semuanya itu akan kembali kepada Allah. Jadi ya Bapak Ibu semuanya, saya mengingat bahwa semua kita itu nanti akan mati. Cuman kapan? Itu sudah tercatat di dalam qada-qadar kita, yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa kita matinya kapan, pada saat apa, itu sudah jelas. Tugas kita sekali lagi itu hanya ikhtiar menjalani kehidupan. Ini seperti yang di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34, ya itu sudah sangat jelas ya. Wa kulli ya ammatin ajal ya. Jadi tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu ya. Kapan ditentukan kita itu mati. Faida ja'ajaluhum la yastajiruna sa'ah. Jadi wala yastaqdimun. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kita itu tidak bisa mengundurkan maupun memajukan kematian kita. Sekali lagi ya nun sewu, kalau kita menghadapi sakit, ya santai aja gitu, sabar dan ikhlas. Nah ini kita kalau kita menghadapi kondisi kayak gini ya, mari kita berpikir positif. Mengapa sih Allah katanya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Penyayang lagi Maha Pemurah? Kok Allah memberikan sakit kepada kita? Iya kan, betul nggak? Kita nggak pernah berpikir sampai sana. Tapi marilah kita mulai berpikir bahwa Allah memberikan segala sesuatu itu pasti ada yang dituju. Ya sekali lagi ya, kalau kita menghadapi kita sedang sakit, mari kita berpikir positif. Yang pertama itu tadi saya katakan, Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Penyayang lagi Maha Pemurah. Dan hakul yakin, mesti ada hikmah yang kita sendiri tidak tahu. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang sering kita baca kalau kita tahlilan, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kita dikasih sakit kayak gini karena Allah udah tahu kita itu pasti sanggup menghadapinya. Hakul yakin itu kita berpikir positif. Dan ada lagi yang lebih keren lagi buat kita kalau kita itu pengen ngerti. Di dalam hadis
riwayat Bukhari Muslim, ini bukti kesayangan Allah kepada kita. Ya, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu musibah berupa sakit atau lainnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sakitnya sebagaimana sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. Masya Allah, betapa sayangnya Allah, Gusti Allah maring dewek sedoyo. Mungkin Allah itu tahu, Allah pasti tahu kan? Ya kan, Allah Maha mengetahui kita dosanya banyak. Mungkin pada saat kita di Shiratal Mustaqim dilakukan jembatan timbang, pada saat itu kita lebih jomplang ke kiri, ya kan? Kemungkinan kita bisa jatuh ke dalam sehingga Allah, gue sakit dingin, ya, supaya nanti jomplangannya minimalnya imbang gitu loh. Jadi mari kita berpikir positif. Maka kita dalam kondisi sakit pun kita akan selalu mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ini ya Allah, aku berikan kesabaran, keikhlasan, aku sembuh, dosa-dosaku itu selalu kita berpikiran positif kepada Allah. Jadi buat saudara-saudaraku yang sedang sakit, sedang apa ya, yang tadi saya sebutkan di awal, marilah dalam menghadapi sakit ini hendaknya kita tuh jangan banyak mengeluh ya. Yang tadi saya katakan, sabar dan ikhlas itu adalah obatnya sakit kita ya. Jadi obatnya sakit kita adalah sabar dan ikhlas. Sadari, sekali lagi sadari bahwa hanya Allah lah yang benar-benar bisa menyembuhkan. Makanya tadi setiap mau berobat ada dokter ya Bismillahirrahmanirrahim. Arab masuk baca, mau berangkat ke sini ya baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mola wa ni'man nasir, la khala wala quwata illa billahin aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Karena kita harus yakin, dan di dalam surat Asy-Syura ayat 80 Allah pun berfirman, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku, dianya adalah Allah. Ini dipertegas lagi ya. Jadi di samping itu saudara-saudaraku, jangan lupa kita perbanyak zikir ya. Selama sakit itu berbanyak zikir. Tambahkan, kalau itu lagi lancar kita masuk jalan tol ya, karena sedikit telat kita kecepatan. Udah masuk jalan tol dengan dikurangi dosanya kita tambah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau pada sekarang ya, sekarang apa coba? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anni, dibaca rutin ya. Jadi, dan sekali lagi saya ingatkan, walaupun kita sedang sakit, jangan sekali-kali kita itu minta meninggal ya, karena itu ada tentuannya, dan jangan sampai kita itu kufur nikmat ya. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, mari kita optimis. Allah itu sedang berbuat baik, sedang berbuat sayang pada kita. Mudah-mudahan kita itu selalu diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, dan mudah-mudahan kita cepat sembuh. Dan hakul yakinlah bahwa Allah itu sayang pada kita ya, dan sakit ini sedang dalam proses Allah itu mengurangi dosa-dosa kita. Dan jangan lupa selalu saya katakan bersyukur, dan janganlah kita itu berburuk sangka kepada Allah. Menika panjenengan Bapak Ibu semuanya, apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, apabila ada sesuatu yang kurang pas, saya mohon maaf, dan wallahu a'lam bishawab. Apapun yang saya sampaikan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya bila ada kesalahan yang terkandung di dalamnya. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa ni'mahu yakufi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal azimi bi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim. Kami ini tahu ya Allah, Engkau lah yang penuh Rahman dan penuh Rahim ya Allah. Dan kami ini tahu ya Allah, Engkau begitu memudahkan menciptakan segala sesuatu. Engkau begitu mudahkan membuat sesuatu dari yang sakit menjadi sembuh, dan sembuh menjadi sakit ya Allah. Maka pada kesempatan kali ini ya Allah, di bulan yang penuh rahmat-Mu, bulan Ramadan ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Berilah kesabaran ya Allah aku dalam menghadapi sakit ini. Berilah keikhlasan dalam menjalani sakit ini ya Allah. Dan aku mohonkan padamu ya Allah, karena Engkau lah yang maha penyembuh ya Allah, maka sembuhkanlah kami ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi adadi kulli da'i wa dawa'i. Wallahu muwaffiq illa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.